Halo sahabat motivasi, jumpa lagi bersama saya Alex Julian dalam kisah-kisah motivasi dan storytelling. Seorang Chief Operating Officer sebuah perusahaan ternama dunia hari itu datang ke kantornya yang megah tepat jam 7 pagi. Sang pemilik perusahaan memasuki ruang kerjanya tak lama kemudian. Setelah berbasa-basi sedikit, beliau berujar, "My friend," katanya, "aku bangga dengan hasil kerjamu selama ini." Lanjutnya, sang CEO tentu saja bahagia mendengar pujian bosnya itu. Namun, lanjut si bos, kali ini hati CEO itu mulai dihinggapi tanda tanya besar. Para stakeholders kita menginginkan untuk menggantikanmu dengan seseorang yang lebih baik. Saat itu juga, pagi yang cerah seakan-akan berubah menjadi gelap gulita, sambil sesekali dikilati cahaya dari bunyi petir dan gelegar halilintar yang membuat jiwa bergetar. Sang CEO hanya bisa terpana, seolah tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Seandainya berita itu tidak ditujukan kepada CEO yang sedang kita bicarakan itu, melainkan kepada Anda, what are you going to do? Boleh jadi Anda mengira bahwa percakapan di atas itu sekedar rekaan belaka. Tapi, jika Anda mengikuti perkembangan dunia bisnis internasional akhir-akhir ini, Anda akan menemukan bahwa pembicaraan semacam itu sungguh-sungguh terjadi di dunia nyata. Korbannya banyak, mulai dari orang nomor satu di bank terkemuka, pemimpin perusahaan farmasi tercanggih, hingga raksasa minuman berbahan dasar kopi yang aroma ketenarannya sampai ke sini. Bahasa politik boleh mengatakannya dengan halus, semisal pensiun dini atau golden shake hand. Tetapi dalam bahasa kita tidak beda dengan 3 huruf mengerikan bernama P dan H dan K. Sounds familiar, right? Yes, that PHK. Anda tentu masih ingat kisah tragis legendaris yang menimpa kapal pesiar Titanic yang tenggelam pada tanggal 14 April 1912. Peristiwa itu diperkirakan menelan 1.500 korban jiwa. Para ahli mempercayai bahwa faktor utama yang menyebabkan banyaknya jumlah korban jiwa bukanlah semata-mata tenggelamnya kapal tersebut, melainkan kurangnya jumlah sekoci yang ada di kapal itu dibandingkan dengan jumlah penumpang yang ada. Mereka begitu yakin bahwa Titanic tidak bisa tenggelam. Jadi, mengapa harus menyediakan sekoci? Konon, ketika peristiwa itu terjadi, sesungguhnya masih banyak waktu untuk melakukan penyelamatan. Namun, karena jumlah sekoci penyelamat hanya sedikit, hanya sebagian kecil saja yang bisa diselamatkan. Dalam kehidupan kerja pun, kita sering berpikir seperti itu. Kita begitu yakin bahwa kapal yang kita gunakan untuk mengarungi samudra dunia kerja ini tidak akan tenggelam, sehingga tidak merasa penting untuk memiliki skoci. Tetapi berapa banyak sudah perusahaan yang gulung tikar dan kemudian tenggelam seperti halnya Titanic? Jika kita boleh berkata tanpa sensor, sesungguhnya dunia kerja kita
lebih berisiko daripada Titanic. Apa yang terjadi pada Titanic adalah musibah bagi semua penumpang. Semua orang menghadapi masalah yang sama. Sebab orang baik tidak ditendang keluar dari kapal, tetapi dalam sebuah perusahaan sudah sering terjadi seorang karyawan ditendang keluar dari bahtera perusahaan semudah itu. Seperti peristiwa yang menimpa sang CEO di atas itu. Jika itu bisa terjadi kepada pimpinan puncak sebuah perusahaan, maka tidak heran jika bisa dengan sangat gampangnya menimpa karyawan-karyawan di level lainnya. Ya, tentu saja Anda sudah tahu itu. Bahkan mungkin sudah banyak teman Anda yang terkena PHK juga. Sayangnya, saat ini pun kita masih begitu yakinnya untuk mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami nasib seperti itu. Sungguh, tidak ada yang menjaminnya. Sebab, bagaimanapun juga, itu bisa menimpa siapa saja. Karyawan yang jelek, karyawan yang bagus, karyawan di level manapun juga. Direktur, sudah banyak direktur terkena PHK juga, bukan? Seseorang mungkin menganggap Anda terlampau pesimis dalam memandang masa depan pekerjaan. Ada bedanya antara sikap pesimis dengan sikap antisipatif. Seseorang yang pesimis memandang dari sisi negatif, dan dia tidak melakukan apa-apa untuk mempersiapkan dirinya, kecuali memelihara perasaan was-was. Sedangkan orang yang antisipatif memandang sebuah resiko secara rasional dan proporsional. Lalu, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi sulit jika terjadi sewaktu-waktu. PHK adalah resiko kita sehari-hari. Kita tidak perlu terlampau percaya diri dengan mengatakan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi pada kita. Atau sebaliknya, terlalu takut jika mengalaminya. Sebab, selama kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kemungkinan itu, maka yakinlah bahwa masa depan kita akan baik-baik saja. Paling tidak, kita tidak terlampau syok jika itu benar-benar terjadi. Dan yang lebih penting dari itu adalah memulai mempersiapkan sekoci itu dari saat ini. Sekoci yang selalu siap digunakan jika sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Begitu beragamnya reaksi orang ketika terjadi PHK. Ada yang panik, ada yang biasa-biasa saja, ada pula yang senang alang kepalang. Ada orang yang mendapatkan golden shake hand, tetapi hatinya miris. Sahabat motivasi, demikian kisah di video kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, serta nyalakan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Salam motivasi.